Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali bertemu dengan saya Indra Panca Hermawan SPD MM pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila di kelas 11 TLM. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan atau melanjutkan kembali pembelajaran kita walaupun memang masih dalam pelajaran jarak jauh. Tetapi mudah-mudahan kegiatan ini tetap bisa menambah wawasan kalian. Jangan pernah malas untuk belajar, karena belajar itu untuk masa depan kalian. Dan yang perlu saya ingatkan, kita jangan kalah dengan keadaan sekarang ini. Walaupun kita masih dalam masa pandemi seperti ini, tetapi kita harus tetap semangat untuk belajar demi masa depan kita semua. Para peserta didik sekalian, kali ini kita akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia, khususnya di negara Indonesia. Materi ini ada di buku paket halaman 15. Nanti kalian juga bisa untuk membacanya kembali, karena yang saya utarakan di sini adalah hal-hal yang memang saya anggap penting. Nanti lebih lengkapnya bisa kalian baca di buku paket halaman 15. Baik, anak-anakku sekalian, kalau kita membicarakan tentang hak asasi manusia, itu memang tidak terlepas dari peran pemerintah untuk menjaga agar pemerintah bisa menegakkan peraturan untuk hak asasi manusia, untuk melindungi hak asasi manusia. Karena apabila pemerintah tidak ikut campur di sini dalam segi untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan hak asasi manusia, maka pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia akan semakin merajalela. Baik, pemerintah di Indonesia ini di dalam menegakkan hak asasi manusia ada acuan-acuannya. Semua negara sepakat di dunia menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal. Nah, universal ini maksudnya adalah secara umum atau secara luas. Akan tetapi pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Kenapa demikian? Karena masing-masing negara di dunia ini mempunyai aturan dan kedaulatan masing-masing di dalam sudut pandang tentang penegakan hak asasi manusia. Itu semua tergantung daripada ideologi atau sudut pandang negara masing-masing. Jadi intinya, untuk penegakan hak asasi manusia di setiap negara itu memiliki perbedaan. Tetapi intinya masing-masing atau negara-negara yang ada di dunia ini sangat menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Nah, Indonesia adalah negara hukum. Kenapa? Karena di Indonesia itu juga menjamin dengan adanya
peraturan-peraturan yang membahas atau melindungi hak asasi manusia. Ciri inilah yang membedakan antara negara otoriter dengan negara demokratis yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, kalau kita membicarakan tentang negara otoriter dan negara demokratis, kalau negara otoriter itu adalah negara yang semua aturannya itu dipegang oleh pusat atau oleh pemerintah. Jadi yang namanya otoriter itu terserah daripada pemimpin suatu negara. Tapi kalau negara demokratis seperti negara Indonesia itu beda. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus dilaksanakan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Pancasila sila keempat. Nah, itu perbedaan antara negara demokratis dengan negara otoriter. Kemudian, dua hal di dalam proses penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik secara hukum, sosial, politik, harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam piagam PBB. Yang kedua, dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Nah, di sini sebuah negara di dalam membuat sebuah aturan itu juga tidak boleh semena-mena atau seenaknya negara itu sendiri, karena negara kita ini juga harus mengikuti hukum-hukum yang berlaku di internasional. Jadi kita mempunyai landasan hukum secara internasional. Jadi tidak sementang-mentang kita negara merdeka, negara berdaulat, membuat hukum tentang HAM sendiri tidak bisa. Ingat tadi di awal dikatakan HAM itu bersifat universal, bersifat umum, internasional. Jadi ketika negara Indonesia membuat aturan tentang HAM, itu juga harus berkaca atau mengacu kepada aturan-aturan internasional mengenai hak asasi manusia. Nah, di Indonesia, di dalam rangka untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran HAM dan untuk memfasilitasi daripada pengaduan-pengaduan masyarakat, maka pemerintah Indonesia pada tanggal 7 Juni tahun 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 resmilah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, Komnas HAM ini dibentuk dengan tujuan adalah untuk sebagai lembaga pengkajian, penyuluhan, dan juga sebagai mediasi hak asasi manusia. Kenapa? Karena apabila tidak ada Komnas HAM, maka tidak ada suatu lembaga yang benar-benar mengurus secara langsung tentang pelanggaran-pelanggaran HAM. Misalnya ada terjadi pelanggaran HAM, kita melapor ke polisi. Nah, kalau polisi itu kan sifatnya suatu lembaga yang umum tentang keamanan dan kenyamanan masyarakat. Jadi tidak fokus kepada Komnas HAM. Nah, kalau Komnas HAM ini lebih fokus kepada pelanggaran-pelanggaran HAM. Jadi apabila ada pelanggaran HAM, kita bisa melaporkan kepada Komnas HAM. Nanti Komnas HAM yang akan membantu kita dan akan melakukan pelaporan kepada kepolisian. Jadi itulah fungsi daripada Komnas HAM. Selanjutnya, pembentukan produk hukum yang mengatur hak asasi manusia. Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia dimaksud adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan hak asasi manusia.
Yang kedua, produk hukum hak asasi manusia juga untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan hak asasi manusia. Jadi secara gampangnya produk hukum ini adalah untuk menjadi acuan di dalam aparatur negara untuk menegakkan hak asasi manusia. Jadi ada peraturan-peraturan yang menjamin, yang mengatur tentang hak asasi manusia. Untuk produk hukum HAM bisa dibaca di buku paket halaman 16. Di situ sudah dijelaskan. Baik, anak-anakku sekalian, yang selanjutnya di dalam penegakan hukum dalam bidang hak asasi manusia tentunya harus ada pengadilan. Nah, pengadilan ini adalah pengadilan khusus untuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang sifatnya berat. Pengadilan hak asasi manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat, contoh genosida. Ada yang tahu apa itu genosida? Genosida itu adalah pembantaian secara besar-besaran terhadap satu suku bangsa. Pembantaian, pembunuhan terhadap satu suku bangsa, dan itu zaman-zaman dulu sering terjadi. Nah, itu disebut dengan genosida. Jadi kalau ada istilah genosida, saya harapkan kamu sekarang sudah mulai memahami apa itu genosida. Jadi genosida itu adalah pembantaian atau pembunuhan secara massal terhadap satu kaum atau terhadap satu suku bangsa. Itu disebut dengan genosida. Nah, pengadilan hak asasi manusia bertugas dan berwenang memeriksa serta memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi nggak semuanya apabila kita melanggar hak asasi manusia langsung di pengadilan HAM, itu nggak semuanya, karena pengadilan HAM ini dibuat hanya untuk pelanggaran-pelanggaran kasus HAM yang sifatnya sangat berat. Baiklah para peserta didik sekalian, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk absensi dan juga untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, dan insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan PTS. Materi-materinya nanti bisa kalian lihat. Soal-soal tolong dikerjakan, jangan ada yang tidak dikerjakan. Intinya tetap semangat, jangan pernah putus asa, karena takdir Allah yang menentukan, tetapi nasib manusia yang menentukan. Jangan pernah menyerah, karena kita adalah pemenang, bukan pecundang dalam hidup ini. Terima kasih banyak, tetap semangat, tetap jangan pernah untuk berputus asa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.